Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai laporan. Secara sederhana, laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan, mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban. Menurut Keraf, tahun 2001 halaman 284, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jadi, dapat disimpulkan, laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan informasi berdasarkan keadaan objektif yang dialami oleh si pelapor, yaitu dilihat, didengar, atau dirasakan ketika melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Berikutnya fungsi laporan. Yang pertama, laporan berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Yang kedua, laporan berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Dan yang ketiga, laporan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu. Ciri-ciri laporan. Yang pertama, laporan harus memiliki penulisan yang ringkas dan hanya berisi pokok-pokok permasalahan saja. Yang kedua, laporan harus bersifat logis, di mana segala keterangan yang dituliskan dapat ditelusuri oleh pimpinan dengan dasar yang masuk akal. Berikutnya, laporan juga harus lengkap dan dirangkai sesempurna mungkin tanpa menghilangkan poin-poin penting. Dan yang keempat, sebuah laporan juga harus memenuhi unsur sistematis yang disusun berdasarkan data dan ditulis secara rapi serta memiliki koherensi atau keterkaitan. Berdasarkan media penyampaiannya, laporan terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, laporan secara tertulis. Laporan jenis ini biasanya dibuat dalam bentuk dokumen dan memuat berbagai informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagai pelengkap, dalam laporan juga disertai dengan dokumentasi kegiatan. Yang kedua, laporan secara tidak tertulis. Laporan ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan informasi secara langsung dan dilakukan secara tatap muka dengan atasan. Berikutnya struktur laporan. Laporan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat format dari sebuah laporan. Sebuah laporan harus dilengkapi dengan halaman sampul, kata pengantar, dan daftar isi. Pada bab 1 atau bagian pendahuluan berisi latar belakang kegiatan, yaitu alasan atau masalah yang melatar belakangi kegiatan diselenggarakan. Kemudian rumusan masalah, yaitu berisi batasan-batasan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada tujuan kegiatan, yaitu berisi tujuan yang ingin dicapai setelah kegiatan diselenggarakan. Berikutnya manfaat kegiatan, yaitu manfaat yang akan didapatkan setelah mengikuti acara, baik dari sisi peserta maupun dari sisi penyelenggara. Pada bab 2 atau isi laporan, berisi yang pertama jenis atau nama kegiatan, yaitu penjelasan singkat terkait jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian waktu dan tempat kegiatan, berisi deskripsi waktu, tanggal, dan tempat kegiatan. Kemudian panitia kegiatan, berisi susunan panitia kegiatan mulai dari penanggung jawab, ketua, dan berbagai divisi yang ada. Kemudian susunan acara, berisi rundown kegiatan yang menjelaskan secara rinci susunan kegiatan mulai dari waktu, penanggung jawab setiap sesi, sampai pengisi acara di setiap sesi.
Kemudian peserta kegiatan, yaitu berisi daftar peserta yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Untuk bagian ini sifatnya opsional. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Deskripsi kegiatan. Yang pertama, pelaksanaan, berisi uraian singkat terkait persiapan yang dilakukan. Kemudian, pasca pelaksanaan, berisi uraian terkait hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Kendala pelaksanaan, berisi uraian terkait kendala yang dihadapi selama pra-kegiatan dan ketika kegiatan berlangsung, dan juga solusi yang dilakukan panitia ketika menemui kendala tersebut. Selanjutnya, anggaran dana, yaitu berisi penjelasan terkait sumber dana, apakah dari biaya patungan, sumbangan, atau hasil tiket penjualan. Selain itu juga berisi rincian pengeluaran, seperti untuk pembelian atau penyewaan peralatan atau biaya menghadirkan bintang tamu pada kegiatan. Bab 3, penutup, berisi simpulan dan saran, yaitu uraian singkat terkait keseluruhan pelaksanaan kegiatan, apa yang didapat dan apakah acara tersebut telah memenuhi tujuan dari pelaksanaan kegiatan. Berikutnya ada lampiran. Nah, pada bagian lampiran ini biasanya berisi dokumentasi selama kegiatan berlangsung dan juga bukti pengeluaran biaya selama kegiatan. Demikian penjelasan singkat mengenai laporan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.